萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan perlahan berjalan di jalan setapak kecil yang ditumbuhi pepohonan di dalam akademi. Dia menyipitkan matanya dan tidak terlalu peduli dengan tatapan panas yang ditembakkan dari sekelilingnya. Sejak dia menjadi juara kompetisi kualifikasi 2 hari yang lalu, tatapan seperti ini menemani Xiaoyan. Awalnya dia sedikit frustasi. Namun seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa bersikap kaku seolah-olah dia mengabaikan mereka. Dia tidak punya pilihan tentang ini, bagaimanapun mata mereka tidak berada di bawah kendalinya. Hari ini sudah 2 hari setelah kompetisi kualifikasi selesai. Selama 2 hari ini, Xiaoyan tidak hanya pulih sepenuhnya dari cedera yang dia terima selama kompetisi, tetapi kekuatannya juga benar-benar stabil di tingkat bintang 6 Dadoushi. Kondisinya sedemikian rupa sehingga pada dasarnya dia selalu dalam kondisi puncak. Douqi beredar tanpa henti di dalam tubuhnya seperti air banjir, menyebabkan perasaan nyaman merembes keluar dari seluruh tubuhnya. Menurut aturan akademi, 50 siswa terbaik dari kompetisi kualifikasi harus mulai bersiap untuk memasuki akademi dalam waktu 7 hari setelah berakhirnya kompetisi kualifikasi. Adapun Xiaoyan dan yang lainnya di 5 besar, mereka dapat memilih waktu untuk memasuki aula koleksi buku akademi dalam 7 hari ini. Mereka memiliki kualifikasi untuk mengandalkan keberuntungan mereka untuk memilih sesuatu yang menjadi milik mereka sebagai hadiah. Xiaoyan juga sangat tertarik dengan aula koleksi buku misterius itu, yang bahkan selalu diingat oleh Sun Er. Namun 5 orang teratas yang bisa masuk menurut aturan harus masuk pada saat yang bersamaan. Namun Baisan, Hujia, dan Wu Hao masih terbaring di klinik. Berdasarkan apa yang dia dengar dari Lumu, mereka bertiga bisa melupakan berjalan tanpa istirahat 3 hingga 5 hari. Sementara Lumu mengucapkan kata-kata ini, tatapan yang digunakan Lumu untuk melihat Xiaoyan agak aneh dan penuh dengan kebahagiaan. Jelas dia berpikir bahwa beruntung ketika dia bertarung dengan Xiaoyan, orang ini tidak menjadi gila dan memukulinya hingga ke keadaan menyedihkan seperti itu. Sebagai orang dari Departemen Alkemis, kesulitan yang Baisan dan 2 lainnya alami 2 hari terakhir ini adalah sesuatu yang dia saksikan dengan jelas dengan matanya sendiri. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di aula koleksi buku. Mudah-mudahan aku dapat menemukan sesuatu yang cocok untuk diriku sendiri, saat dia bergumam dengan harapan. Sepupu penatua Xiaoyan. Sementara langkah kaki Xiaoyan berjalan, sebuah suara yang agak malu-malu tiba-tiba terdengar dari depannya. Langkah kaki Xiaoyan berhenti ketika dia mendengar suara itu, hanya untuk melihat sekelompok wanita muda yang cantik. Di antara kelompok wanita muda ini, Xiaomei sedang berkerumun seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Sejujurnya dengan penampilan Xiaomei, dia bisa dianggap di antara para elit bahkan di akademi ini. Saat ini dia agak tidak nyaman saat dia menatap Xiaoyan yang telah berjalan mendekat. Ini adalah seorang pemuda yang telah menggunakan kurang dari 10 hari untuk meningkatkan reputasinya ke puncak dalam akademi ini, di mana banyak individu berbakat berkumpul. Wow, Xiaomei, dia benar-benar sepupumu. Dia berjalan mendekat. Di samping Xiaomei, para wanita muda itu menatap Xiaoyan yang perlahan berjalan mendekat. Sebuah flash tanpa sadar cepat muncul di wajah mereka. Mereka pun menarik Xiaomei saat mereka dengan lembut berteriak dengan penuh semangat. Reputasi yang dimiliki Xiaoyan saat ini di Akademi Jianan pada dasarnya telah melampaui Baisan di masa lalu. Sebelumnya, tindakannya melawan 1 lawan 3 telah dinikmati oleh banyak siswa. Saat mereka berulang kali membicarakan acara antara satu sama lain, posisi Xiaoyan dengan cepat naik di antara banyak siswa.
Ini selain fakta bahwa wajah Xiaoyan juga termasuk dalam kelas yang halus dan tampan, meskipun tidak terlalu tampan dan wajahnya sering berisi senyum hangat mengakibatkan banyak wanita muda mengedipkan matanya pada selama 2 hari yang singkat ini. Seorang pria yang memiliki kekuatan dipenuhi dengan pesona. Xiaoyan perlahan berjalan menuju Xiaomei yang agak gelisah. Dia tersenyum dan mengangguk ke arahnya sebelum berhenti di depannya. Dia dengan ceroboh mengobrol sedikit dengannya sambil tersenyum. Setelah itu dia melewati Xiaomei. Meski wajah Xiaoyan hangat dan tersenyum, Xiaomei masih merasakan keanehan dari dalamnya. Ketika dia mendengar suara-suara iri dari para wanita muda di sekitarnya, dia merasakan ujung hidungnya sedikit sakit. Pupil matanya dipenuhi dengan kesuraman. Awalnya mereka bisa sangat dekat. Dia tidak membutuhkan sapaan yang dangkal seperti ini. Sebaliknya, dia lebih suka dia menunjukkan kemarahan padanya. Dengan begitu, dia setidaknya akan merasa bersukacita. Jika ada kemarahan, itu berarti dia layak untuk marah. Namun, sikap tenang Xiaoyan ini membuatnya merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Membenci seseorang bukan berarti marah padanya, tapi mengabaikannya sama sekali. Xiaoyan saat ini tampaknya telah mencapai tahap ini. Semua ini adalah hasil dari kesalahan dalam sikapnya ketika dia masih anak-anak. Saat Xiaoyan melewatinya, Xiaomei mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan gumpalan udara lembab di matanya. Meskipun penyesalan di hatinya menyiksanya sampai dia tidak sabar untuk memeluk seseorang dan menangis, dia mengangkat wajahnya yang cantik dan dengan paksa tersenyum pada wanita muda di sekitarnya yang masih memiliki tatapan iri. Setelah itu dia membalikan tubuhnya untuk pergi. Itu benar, bisakah kamu pergi bersamaku? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Tepat saat Xiaomei yang sedih hendak pergi, sebuah suara tersenyum tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuhnya menegang di tempat. Dia buru-buru berbalik hanya untuk menemukan wajah hangat Xiaoyan. Setelah terkejut, dia buru-buru mengangguk. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada wanita muda di sekitarnya saat dia dengan cepat mengikuti Xiaoyan di bawah tatapan iri para wanita muda itu. Tatapan aneh mengikuti mereka sepanjang jalan saat Xiaoyan membawa Xiaomei perlahan menuju danau yang tenang. Dia berdiri di depan danau dan terdiam sejenak sebelum menceritakan semua hal yang telah terjadi pada klan Xiao secara detail. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Xiaomei adalah anggota klan Xiao. Dia memiliki hak untuk mengetahui bahwa klan telah pindah. Apalagi Xiaoyan merasa bersalah soal pindahnya klan. Jika bukan karena konfliknya dengan sekte Mystic Cloud, klan tidak perlu terlibat dengan cara yang seperti ini. Meskipun klan ini tidak meninggalkan kesan yang baik sejak dia masih muda, klan itu pada akhirnya adalah darah dan keringat ayahnya dan berbagai leluhur klan Xiao. Klan telah pindah. Xiaomei juga kaget saat mendengar berita itu. Alisnya sedikit menyatu, dia menatap ekspresi Xiaoyan dan dia yang cerdas mengedipkan matanya. Dia menebak, ini karena masalah sekte Mystic Cloud kan? Iya. Xiaoyan tertawa pahit sebelum menjadi sedikit tenang. Nada suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Aku membunuh salah satu tetua mereka dan setelah itu hubungan kami tegang sejak saat itu. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka ketika aku kembali ke Kekaisaran Jiama nantinya. Selama periode ini sebelum aku kembali, kamu harus berusaha untuk tidak kembali ke Kekaisaran Jiama sebanyak mungkin. Jika gerakanmu terekspos, kamu dan klan mungkin menerima pukulan destruktif. Xiaomei mengangguk patuh. Sudut matanya melirik Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, "Sepupu penatua Xiaoyan, yakinlah bahwa tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu untuk masalah ini. Aku khawatir bahkan sesepuh itu akan merasa sangat bangga bahwa kamu bertindak seperti itu. Selama bertahun-tahun tidak banyak orang yang berani atau memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan orang-orang dari sekte Mystic Cloud." Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, "Semoga klan Xiao adalah darah dan keringat ayahku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya." Sepupu penatua Xiaoyan saat ini mampu melakukannya. Saat itu, kata-kata Xiaomei tiba-tiba berhenti, wajah cantiknya menjadi pucat dan tangannya benar-benar ingin menarik mulutnya sendiri. Tidak mudah untuk akhirnya memiliki suasana yang hangat, tetapi dia harus memilih untuk mengemukakan masalah itu. Ya, biarkan hal-hal di masa lalu tetaplah di masa lalu. Kita bukan lagi anak-anak dan tidak ada gunanya terus mengingat hal-hal itu. Tatapan Xiaoyan berhenti di permukaan danau yang berkilauan. Dia menoleh dan menatap sikap khawatir Xiaomei sebelum berkata,
Apapun yang terjadi, kamu selalu menjadi sepupuku yang lebih muda. Jika kamu memiliki beberapa masalah nantinya, kamu dapat datang dan menemukanku. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan untuk melindungi nasib klan di Kekaisaran Jama, aku dapat memastikan bahwa anggota klan Xiao tidak akan diganggu di dalam Akademi Qianan ini. Xiao Mei merapikan napas di dalam hatinya. Kata-kata Xiao Yan ini menyebabkan senyum tambahan muncul di wajah Xiao Mei saat dia mengangguk. Baiklah, aku juga harus kembali. Ingat, jika ada masalah, temui aku di mana instruktur Wolling tinggal. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Xiao Mei. Dia segera berbalik sebelum berjalan ke luar jalan yang kecil. Xiao Mei berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok itu yang telah menjadi jauh dan tersenyum. Tampaknya ini adalah kesempatan untuk memecahkan kebuntuan di antara mereka berdua, bukan? 5 hari setelah kompetisi kualifikasi selesai, Xiao Yan pergi menemui instruktur Wolling, Sun Er, dan Xiao Yu. Keduanya hadir ketika dia kembali ke rumah unik instruktur Wolling. Di depan mereka juga berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jubah instruktur akademi. Tentang apa ini? Xiao Yan tersenyum dan bertanya sambil berjalan ke ruang tamu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er. Xiao Yan kekeh, instruktur Kulu. Sun Er tersenyum dan melangkah maju. Dia dengan lancar menerima jaket Xiao Yan dan berkata dengan lembut, "Bai San, Hu Jia, dan Wu Hao sudah pulih. Menurut aturan, sore ini adalah waktu kita akan memasuki aula koleksi buku." Langkah kaki Xiao Yan berhenti sebentar, dia sedikit terkejut. Dan segera tersenyum dan mengangguk. Itu akhirnya tiba. Dia sangat mengantisipasi apa yang disebut aula koleksi buku misterius ini. Sekarang dia berharap itu tidak akan mengecewakannya. Rak buku terhuyung-huyung di dalam ruangan yang terang benderang. Ada semua jenis buku kuno yang ditempatkan di rak buku, memberikan suasana ilmiah yang luar biasa. Pada saat ini, ada 3 orang berdiri di tengah ruangan. Di belakang meja yang ada di depan mereka adalah seorang lelaki tua berambut putih yang perlahan membolak-balik dokumen di tangannya. Seluruh ruangan berada di dalam keadaan yang sangat sunyi. 3 orang yang berdiri di ruangan itu adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka adalah Bai San, Wu Hao, dan Hu Jia yang telah dipukuli oleh Xiao Yan sampai mereka terluka parah. Pada saat ini Bai San dan Wu Hao menunduk. Wajah mereka mungkin masih sedikit pucat, tetapi kulit mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan hari kompetisi. Di sisi lain, Hu Jia membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat lelaki tua itu membolak-balikan buku. Beberapa saat kemudian dia menjulurkan lidahnya tampak sedih. Setelah suasana hening berlanjut selama hampir 10 menit, wakil kepala sekolah Hugan akhirnya mengalihkan pandangannya dari buku. Dia berkata dengan pelan, "Jangan mengandalkanku untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Ini adalah sesuatu yang telah kamu timbulkan pada dirimu sendiri. Bukannya aku mengharapkanmu melakukan sesuatu. Aku dikalahkan dengan cara itu hari itu karena aku tertangkap basah. Aku tidak menggunakan kartu trafku. Kalau tidak, kita tidak tahu siapa sebenarnya akan menang atau kalah." Hu Jia mendengus sambil melanjutkan, "Aku hanya marah karena orang ini sebenarnya tidak tahu bagaimana bersikap lembut kepada seorang wanita. Setidaknya aku juga seorang gadis. Tidak bisakah dia sedikit lebih lembut saat menyerang?" Hugan tidak bisa nahan tawa ketika dia mendengar gumamam Hu Jia. Dia menjawab tanpa daya. Pada saat itu, siapa yang peduli untuk menunjukkan kelembutan kepada seorang wanita? Kalian bertiga bergandengan tangan untuk menyerangnya sendirian. Jika Xiao Yan masih menahan diri, maka itu benar-benar tidak dapat dibenarkan. Tentu saja tindakan terakhirnya itu juga membuatku sangat terkejut. Anak itu jelas orang yang kejam. Kalian bertiga seharusnya tidak menjadi musuh dengannya karena masalah ini. Anak muda harus lebih berpikiran terbuka. Tidak ada gunanya menjadi musuh karena hal-hal seperti itu. Potensi masa depan Xiao Yan sangat menakutkan. Ingat, 1 teman lebih baik daripada 1 musuh lagi. Terlebih lagi, musuh ini telah mencapai tahap yang menyebabkan seseorang merasa merinding. Hugan menatap ketiga orang di depannya dan berbicara kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Wanita adalah orang yang benar-benar bisa menyimpan dendam. Aku ingat tendangan itu. Dia lebih baik tidak memberiku kesempatan. Hu Jia melengkungkan bibirnya dan berkata. Hugan tertawa ketika mendengar Hu Jia mengatakannya seperti ini. Dengan pemahamannya, dia mengerti bahwa apapun saat seperti ini, dia benar-benar tidak akan lagi menyimpan dendam. Namun jelas bahwa tendangan Xiao Yan memang menyebabkan beberapa kebencian tetap ada di hati Hu Jia.
Dia mungkin tidak akan menjadi musuh dengannya nanti, tetapi sepertinya dia tidak akan menunjukkan ekspresi yang ramah. Aku tidak akan melihatnya sebagai musuh, tetapi aku akan melihatnya sebagai lawan yang harus aku lewati, Wu Hao menjawab dengan tenang. Hugan mengangguk sedikit. Wu Hao ini memang orang yang tergila-gila dengan pertempuran. Namun itu juga karena dia adalah orang yang sedemikian rupa sehingga dia bisa berjalan lebih jauh di jalan orang yang kuat. Tidak heran kepala sekolah sangat optimis tentang dia. Kita hanya sparring untuk bertukar petunjuk, sangat normal untuk terluka. Mengapa harus menyimpan dendam? Baisan memberikan jawabannya. Orang tidak bisa melihat sedikit pun kemarahan di wajahnya yang penuh dengan senyuman. Namun, cara Baisan yang tersenyum inilah yang menyebabkan alis Hugan sedikit merajut tanpa meninggalkan jejak. Sebagai wakil kepala sekolah Akademi Jianan dan dengan kelihayannya hidup selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak bisa mendengar apakah kata-kata Baisan ini kemunafikan atau kebenaran? Hugan melihat jauh ke dalam Baisan yang tersenyum tetapi dia tidak terus berbicara. Dia jelas mengerti bahwa yang terakhir sangat menikmati dicari oleh orang lain selama tahun-tahun ini. Sekarang Xiaoyan telah mengalahkannya sampai apa yang dia nikmati hancur. Hatinya pasti akan sangat tidak mau membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Namun dia berharap orang ini tidak akan melakukan hal bodoh. Hugan tidak berpikir bahwa pemuda itu yang berani menggunakan kekuatannya sendiri untuk menantang seluruh sekte di dalam kekaisaran Chiama akan menjadi orang biasa. Suara jelas pintu kamar dibuka tiba-tiba terdengar pelan. Sebuah suara dialirkan ke dalam ruangan. Wakil kepala sekolah, Xiaoyan dan Sun Er telah tiba. Biarkan mereka masuk. Hugan menutup buku di tangannya dan tersenyum saat dia berbicara. Segera dia mengalihkan pandangannya ke arah Baisan dan dua lainnya dan berkata, ketika kalian semua memasuki akademi dalam nantinya, kalian mungkin harus berjuang bersama. Karena itu jangan membuat hubungan menjadi buruk. Jika siswa baru yang masuk akademi dalam setiap tahun tidak membentuk kelompok, nasib mereka tidak terlalu bagus. Selain itu, kekuatan dihormati di akademi dalam. Siapapun yang memiliki tinju yang lebih keras akan dapat memperoleh kondisi pelatihan terbaik. Latar belakang apapun yang kalian miliki akan sia-sia begitu berada di sana. Itu termasuk kekuatanku. Tatapan Hugan menatap tajam ke arah Hujia ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Makna di dalamnya dipahami tanpa diucapkan. Tidak lama setelah suara Hugan terdengar, dua sosok perlahan masuk dari tempat pintu itu berada. Mereka berdua maju dua langkah dan membungkuk. Kalian berdua akhirnya tiba. Hugan tersenyum saat melihat mereka berdua. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama di wajah Xiaoyan. Selama 10 hari sejak Xiaoyan tiba di Akademi Jianan, ini adalah pertama kalinya Hugan bertukar pandang dalam jarak sedekat itu dengan siswa top ini yang reputasinya telah mencapai puncak akademi. Setelah Hugan dengan hati-hatinya menatap pupilnya yang gelap untuk sementara waktu, matanya yang tajam dan tua akhirnya merasakan lekas marah dan gelisah yang seperti nyala api yang mengalir di bawah ketenangan. Doki di tubuhnya tampaknya bersirkulasi dengan lembut tetapi samar-samar memancarkan perasaan gelisah seperti gunung berapi. Sepertinya ini berhubungan dengan api surgawi yang dia kendalikan. Tatapan Hugan menyapu tubuh Xiaoyan dan sangat bisa merasakan sifat Doki di dalam tubuhnya. Keterampilan ini memang layak menjadi wakil kepala sekolah akademi luar Akademi Jianan. Karena kalian semua ada di sini, aku tidak akan terus bertele-tele. Kalian semua harus tahu alasan mengapa aku memanggil kalian semua. Hugan berdiri dari kursinya dan berkata sambil tersenyum. Kalian adalah 5 siswa terbaik dari kompetisi kualifikasi ini. Menurut aturan, kalian memiliki kualifikasi untuk memasuki aula koleksi buku untuk mencoba keberuntungan. Saat dia berbicara, Hugan berjalan ke dinding di belakangnya, tangannya mengetuk beberapa kali dan suara gemuruh yang dalam dan lembut bergema. Sebuah terowongan gelap segera muncul di depan mereka berlima. Ikuti aku. Hugan melambaikan tangannya pada mereka berlima dan memimpin memasuki terowongan yang gelap. Di belakangnya, Hujia yang wajahnya dipenuhi dan rasa ingin tahu mengikuti tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Wu Hao dan Baisan masuk. Baru setelah mereka masuk, Xiaoyan menarik Sun Er dan dengan hati-hati memasuki terowongan hitam gelap ini. Pelatihan bertahun-tahun ini telah membentuk karakternya menjadi lebih berhati-hati. Setelah memasuki terowongan, Xiaoyan menemukan bahwa ada mutiara bercahaya besar yang dimasukkan di dinding. Cahaya redup bersinar di terowongan sampai tampak agak kabur, namun sedikit cahaya ini sudah cukup untuk Xiaoyan dan yang lainnya. Suasana tenang di dalam terowongan, hanya ada derap langkah halus yang terdengar.
Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Hugan yang memimpin di depan mereka. Tangan yang dia gunakan untuk memegang Sun Er tumbuh sedikit lebih erat. Sebagai orang yang baru saja tiba, tidak bisa dikatakan bahwa dia akrab dengan Akademi Jianan ini. Dia juga memiliki pengetahuan yang sangat dangkal tentang karakter wakil kepala sekolah yang sangat kuat. Setelah merasakan kecemasan Xiaoyan, Sun Er dengan lembut menepuk tangannya, tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan sedikit mengangguk dan menghirup udara dalam-dalam, emosinya berangsur-angsur pulih menjadi tenang. Setelah berjalan di terowongan selama hampir setengah jam atau lebih, cahaya terang akhirnya muncul di ujung terowongan. Sesaat kemudian mereka akhirnya tiba di ujung terowongan. Cahaya yang menusuk mata tersebar dari cakrawala menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya menutup mata mereka seperti biasa. Beberapa saat kemudian mereka perlahan membukanya dan melihat pemandangan yang muncul di depan. Mereka sedikit terkejut. Pada saat ini pemandangan yang ada di depan Xiaoyan dan yang lainnya jelas merupakan alur lembah tertentu. Dinding gunung terjal itu memanjang ke atas secara vertikal. Akhirnya itu meluas sampai ke ujung pandangan seseorang. Di dalam 3 permukaan tebing ada tanah kosong yang sangat luas. Pada saat ini, sebuah pavilion kuno yang sangat besar sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata berdiri di sana. Tatapan mereka perlahan menyapu pavilion kuno yang besar dan akhirnya berhenti di papan nama horizontal yang sangat kuno yang ada di pavilion. Di atasnya 3 kata yang menjadi kabur karena kehancuran waktu tampak samar-samar terlihat. Aula koleksi buku. Kata-kata kuno mungkin telah mengalami kehancuran waktu, tetapi Xiaoyan dan yang lainnya masih merasa terkejut dengan konsepsi artistik pedesaan yang terkandung dalam kata-kata itu. Itu layak menjadi aula koleksi buku misterius dari Akademi Luar Akademi Jianan. Hanya papan nama horizontal ini yang telah mengungkapkan statusnya. Hugan memimpin mereka berlima saat mereka perlahan berjalan menuju aula koleksi buku. Mereka akan memasuki jarak 20 meter dari aula ketika Hugan tiba-tiba berhenti. Dia menangkupkan tangannya ke arah aula koleksi buku dan berkata, 5 nama teratas untuk kompetisi kualifikasi tahun ini telah lahir. Menurut aturan, aku telah membawa mereka ke sini. Sesepuh, tolong buka pintunya. Kata-kata Hugan dibawa oleh Douqi saat mereka bergema tanpa henti di dalam lembah gunung kecil tidak menghilang untuk waktu yang lama. Tidak lama setelah kata-kata Hugan terdengar, mata Xiaoyan yang menatap tajam ke aula koleksi buku tiba-tiba menyusut. Tatapannya tiba-tiba berubah. Akhirnya mereka berhenti pada 2 sosok berjubah abu-abu yang duduk bersila di tanah. Ketika mereka masuk lebih awal, dia dengan jelas melihat bahwa tidak ada satu orang pun di sini. Namun pada saat ini 2 orang berjubah abu-abu muncul, seolah-olah mereka telah duduk di sini selama ini. Adegan aneh ini menyebabkan rasa dingin dan syok muncul di hatinya. Namun, selain terkejut, minatnya terhadap balai koleksi buku ini semakin meningkat. Agar diperlakukan dengan sungguh-sungguh oleh Akademi Jianan, kemungkinan barang-barang yang ditempatkan di sini juga bukan barang biasa. Tempat ini memang layak menjadi bagian dari Akademi Jianan, warisannya memang kaya. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.